270 daerah akan memilih para kepala daerahnya dalam gelaran Pilkada 9 Desember mendatang. Beragam kontroversi mengiringi gelaran Pilkada, mulai dari pro kontra penyelenggaraan di tengah pandemi hingga majunya putra sulung dan menantu Presiden Jokowi dalam kontestasi. Protokol kesehatan ketat terus disimulasikan, namun ancaman penyebaran COVID-19 tetap mengintai. Apalagi angka penambahan kasus COVID-19 di tanah air kini tengah melonjak tajam. Dan berikut ulasan Syafinas Nasyar. Pemilihan kepala daerah ataupun pilkada akan digelar pada 9 Desember 2020. Sebanyak 270 wilayah akan menentukan kepala daerahnya dimulai dari bupati, wali kota, hingga gubernurnya. Tahapan pilkada sendiri sudah dijalankan sejak akhir Agustus 2020, yakni kampanye, debat calon kepala daerah, hingga nantinya prosesi pemilihan pada Desember 2020. Dan KPU menargetkan partisipasi pemilih mencapai 77,5%. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, Pilkada 2020 digelar di tengah pandemi COVID-19. Sempat menuai kontroversi dan juga kritikan tajam dari berbagai pihak. Namun pemerintah memutuskan Pilkada serentak tetap dijalankan pada 9 Desember 2020. Kapolri menyebutkan ada beberapa wilayah yang rawan melanggar protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19 dan Pilkada serentak kali ini. Beberapa wilayah tersebut diantaranya adalah 16 kabupaten dari total 224 kabupaten, 3 kota dari total 37 kota. Beberapa diantaranya adalah Sibolga, Sumatera Utara, Ternate, Maluku, serta Tangerang Selatan, Banten. Berbagai simulasi penerapan protokol kesehatan pada hari H pemilihan juga digelar di sejumlah wilayah. TPS di sejumlah wilayah nantinya akan menyediakan alat pengukur suhu tubuh, sarung tangan plastik, masker, fasilitas cuci tangan, lalu bilik khusus bagi pemilih dengan suhu di atas rata-rata, serta mekanisme jaga jarak. Para pemilih juga diwajibkan untuk melengkapi diri dengan alat pelindung diri, minimal masker, face shield, dan juga sarung tangan. Tentunya kapasitas dari TPS sendiri akan ditingkatkan demi meminimalisir penumpukan pemilih pada hari pemungutan suara. Pilkada yang digelar di 270 daerah menyita perhatian publik. Namun yang paling menyita perhatian publik adalah putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Raka Buming Raka, yang maju bersama dengan Teguh Prakosa pada pemilihan wali kota Solo. Tentunya Gibran akan melawan Bagio Wahyono bersama dengan FX Suparjo. Di sisi lain, menantu dari Presiden Joko Widodo yang juga suami dari Kahiyang Ayu, Bobi Nasution, bersama dengan Aulia Rahman akan maju dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota Medan. Bobi Nasution akan melawan pasangan Ahyar Nasution serta Salman Al-Farisi. Majunya anak dan menantu Presiden pada Pilkada 2020 menuai pro dan kontra. Namun pada akhirnya tak peduli siapapun yang maju, keputusan akan tetap berada di tangan masyarakat. Masyarakat diimbau untuk bijaksana dan cerdas dalam memilih, serta memperhatikan rekam jejak dan komitmen dari calon kepala daerah yang akan dipilihnya. Karena cita-cita pembangunan serta kemajuan suatu daerah bergantung pada rakyatnya sendiri. Dari Jakarta, Syafinas Nasyar, Herutri Yuniarto, iNews melaporkan.